Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan matriks dalam kasus-kasus yang kita temui setiap hari, gitu ya. Jadi kayak soal cerita yang diselesaikan dengan menggunakan matriks. Oke, kita share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus-kasus yang bisa diselesaikan menggunakan matriks. Saya langsung masuk ke contoh soal karena untuk basic matriksnya sendiri seperti operasi pada matriks, kemudian untuk determinan, kemudian adjoint, inverse, kemudian penyelesaian sistem persamaan linier menggunakan metode Gauss, Gauss-Jordan, kemudian menggunakan metode Cramer itu sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga yang akan dijelaskan pada kali ini adalah hanya soal cerita yang bisa diselesaikan menggunakan matriks. Jadi langsung ke contoh soalnya, kasus yang pertama. Untuk kasus yang pertama, di sini ada suatu perusahaan pakaian, J Clothes, memiliki dua pabrik yang terletak di Surabaya dan Malang. Di dua pabrik tersebut, J Clothes memproduksi dua jenis pakaian, yaitu kaos dan jaket. Nah, perusahaan tersebut memproduksi pakaian yang kualitasnya dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu ada standar, ada deluxe, dan ada premium. Kemudian, tahun kemarin, pabrik di Surabaya dapat memproduksi kaos sebanyak 3.820 dengan kualitas standar, 2.460 dengan kualitas deluxe, dan 1.540 dengan kualitas premium, serta jaket sebanyak 1.960 kualitas standar, 1.240 kualitas deluxe, dan 920 kualitas premium. Sedangkan pabrik yang terletak di Malang dapat memproduksi kaos sebanyak 4.220 kualitas standar, 2.960 kualitas deluxe, 1.640 kualitas premium, serta jaket sebanyak 2.960 kualitas standar, 3.240 kualitas deluxe, dan 820 kualitas premium dalam periode yang sama. Nah, pertanyaannya adalah, tulislah matriks produksi dengan ordonya itu adalah 3x2. Ordonya itu barisnya 3, berarti ya, baris kali kolom, barisnya 3, kolomnya 2. Untuk masing-masing pabrik, ada matriks Surabaya kodenya S, nanti kita bikin matriks Surabaya kodenya S, dan pabrik Malang kodenya M. Dengan kolom kaos, kolom jaket, dan 3 baris yang menunjukkan banyaknya jenis-jenis pakaian yang diproduksi. Nah, yang kedua pertanyaannya, gunakan matriks dari poin yang pertama untuk menentukan banyaknya pakaian yang telah diproduksi oleh pabrik di Surabaya dan Malang. Yang ketiga, gunakan perkalian skalar untuk menentukan berapa banyak pakaian dari masing-masing jenis yang akan diproduksi di Surabaya dan Malang. Jika perkiraan peningkatan produksinya adalah 4%. Nah, berapa total banyak pakaian yang diproduksi oleh J Cloth di kedua pabrik pada tahun depan untuk setiap jenis pakaian? Nah, jawabannya, kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Agar lebih mudah dalam membuat matriks produksi, pertama kita akan membuat tabel produksinya terlebih dahulu untuk masing-masing pabrik sebagai berikut. Kita tahu S itu adalah pabrik Surabaya, di mana dia memproduksi kaos dan jaket dengan kualitas standar, deluxe, dan premium. Nah, ini kaosnya, ini jumlah produksi kaos kualitas standar, kaos kualitas deluxe, dan kaos kualitas premium. Kemudian ini jumlah jaket dengan kualitas standar, jaket dengan kualitas deluxe, dan jaket dengan kualitas premium. Nah, ini adalah kaos dengan kualitas standar, ya, ini untuk pabrik Malang, kaos dengan kualitas standar, deluxe, dan premium, kemudian ini jaket dengan kualitas standar, kualitas deluxe, dan kualitas premium. Nah, sehingga kita dapat mendapatkan gitu ya, matriks-matriks produksi dari pabrik Surabaya dan Malang sebagai berikut. Ini matriks Surabaya, ya, pabrik Surabaya, kan mintanya barisnya 3, ini kan baris nih 1, 2, 3, kolomnya 2, ini 1, 2, gitu ya. Begitu pula dengan yang pabrik yang di Malang. Mintanya barisnya 3, 1, 2, 3, dan kolomnya 2, 1, 2, seperti itu ya. Ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama, membuat matriks dengan ordo 3x2, di mana barisnya 3, kolomnya 2. Itu ya, bisa dipahami ya.
Nah, selanjutnya, pertanyaan yang kedua, dari matriks yang diperoleh dari poin 1, kita harus menghitung banyaknya pakaian yang telah diproduksi oleh pabrik di Surabaya, banyaknya kaos yang telah diproduksi di Surabaya kan 7.820, jaket 4.120, kemudian banyaknya kaos yang diproduksi Malang 8.820, sedangkan banyaknya jaket yang telah diproduksi Malang adalah 7.020. Nah, gimana cara menghitungnya, mendapatkan kaos, jaket gitu ya, yang jumlah kaos dan jaket yang diproduksi oleh setiap pabrik gitu. Ini tinggal tadi, sorry. Ini, tinggal ini aja dijumlahin. Ini jumlahin ke bawah, dapat jumlah kaos yang diproduksi di pabrik Surabaya. Ini dijumlahin ke bawah, udah dapat jaket yang diproduksi di pabrik Surabaya. Kemudian untuk di pabrik Malang juga sama. Ini dijumlahin ke bawah totalnya, berarti ini adalah total kaos yang diproduksi di pabrik Malang. Kemudian ini jumlahkan ke bawah, ini didapatkan jumlah jaket yang diproduksi di pabrik Malang. Jadi pertanyaan kedua sudah terjawab. Ini jumlahnya, ini jumlahnya, ini jumlahnya, ini jumlahnya. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang ketiga, diketahui perkiraan peningkatan produksi adalah 4% ya. Peningkatan produksi 4%, misalkan tahun sekarang itu 100%, misalkan ya. Berarti tahun depan naik 4%, berarti 104% kan? Ya kan? 100 ditambah 4% berarti 104%. Nah, artinya, misalkan jika N adalah banyaknya produksi pakaian tahun kemarin, N itu misalkan 100%. Berarti kalau 4%-nya, 4% itu kan 4 per 100 ya. 4 per 100 itu kan 0,04, jadi 0,04 N, seperti itu. Kalau 100% kan 100 per 100 kan 1 ya. Jadi 1 ditambah 0,04 N sama dengan 1,04 N. Nah, sehingga matriks produksi pada tahun depan dapat ditentukan dengan menggunakan perkalian skalar sebagai berikut. Jadi, berarti untuk menentukan jumlah produksi tahun depan berarti berapa? Berarti tinggal 1,04 kali jumlah produksi saat ini, ya kan? Nah, jumlah produksi saat ini bentuknya itu matriks karena ada kaos, ada jaket, seperti itu. Ini adalah persentase kenaikannya gitu ya. Kemudian ini adalah jumlah produksi tahun ini gitu. Sehingga ini kalikan skalar kan, skalar kali matriks kan tinggal kali-kalikan ke dalam ya, 1,04 dikali 3.820 hasilnya 3.972,8. 1,04 dikalikan 2.460 hasilnya 2.558,4. Kemudian 1,04 kali 1.540 hasilnya seperti ini dan selanjutnya. Berarti ini adalah jumlah pakaian, ini untuk di sini kolom kaos, ini adalah kolom jaket, ini adalah prediksi prediksi jumlah kaos yang diproduksi di pabrik Surabaya. Kemudian ini prediksi jumlah jaket yang diproduksi di pabrik Surabaya di tahun yang akan datang ya. Ini karena tahun depan, ini juga tahun depan, ini tahun depan. Begitu pula dengan pabrik Malang, untuk prediksinya tinggal 1,04 dikalikan matriksnya. Ini adalah matriks produksi dari pabrik Malang yang tahun ini gitu ya. Berarti 1,04 kali 4.220, 4.388,8 dan seterusnya. Berarti ini adalah jumlah dari produksi, ini adalah produksi ya, prediksi produksi kaos, kalau ini kaos, ini jaket di pabrik Malang tahun depan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, ditanya, berarti banyaknya pakaian yang diproduksi di Jacklot di Surabaya ataupun Malang, jumlahnya berapa gitu kan? Jumlahnya ya udah tinggal dijumlahin aja sama kayak yang ini. Ini dijumlahin ke sini, ini jumlahin, sorry, bukan yang ini ya. Ini jumlahin, ini jumlahin, ini jumlahin, ini jumlahin seperti itu. Ya. Sorry. Nah, kemudian untuk menentukan banyaknya tadi, kalau ini hanya penjelasan dari yang ini ya. Jadi ini kualitas ini kaos, ini jaket, ini kualitas standar, premium, deluxe.
Iya. Standar standar deluxe premium ya, standar deluxe premium ini hanya penjelasannya saja. Terus nomor 4 untuk menentukan banyaknya total pakaian yang diproduksi oleh Jacklot, kita jumlahkan ya udah kalau total semua prediksi total banyaknya pakaian yang diproduksi Jacklot tahun depan berarti penjumlahan dari 2 pabrik itu, pabrik Surabaya dan pabrik Malang. Ini dijumlahin hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, dari penjumlahan matriks di atas kita memperoleh bahwa informasi bahwa banyaknya pakaian yang diproduksi oleh Jacklot dengan menjumlahkan semua elemen gitu ya. Ini masih belum dijumlahin total ya. Ini baru Surabaya dan Malang, ini kaos, ini jaket. Nah, nanti kalau untuk total satu Jacklotnya berarti ini ditotalin ke bawah hasilnya berapa, ini ditotalin ke bawah hasilnya berapa, terus total ini ditambah total ini. Nah, itu hasilnya adalah pakaian yang diproduksi Jacklot baik, di Surabaya maupun Malang, di tahun yang akan datang. Hasilnya adalah 28.142, seperti itu. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua. Contoh ya kasus yang kedua, Bu Ani, seorang pengusaha makanan kecil menyetorkan dagangannya ke 3 kantinnya. Tabel banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya adalah sebagai berikut. Ada kacang, ada keripik, ada permen. Ini dalam satu bungkus ya. Harga sebungkus kacang, sebungkus keripik, dan sebungkus permen berturut-turut adalah 2.000, 3.000, dan 1.000. Hitunglah pemasukan harian yang diterima Bu Ani dari setiap kantin serta total pemasukan harian dengan penyajian bentuk matriks. Nah, contohnya seperti ini. Banyaknya makanan yang disetorkan setiap harinya adalah ini di dalam bentuk matriksnya seperti ini ya. Berarti ini kacang, ini keripik, ini permen, ini kantin A, kantin B, kantin C. Seperti itu. Ini adalah bentuk matriksnya. Kemudian ditanya pemasukan hariannya. Nah, kalau pemasukan harian berarti tinggal si jumlah ini kan apa yang disetorkan setiap hari. Berarti kalau satu bungkusnya itu adalah 2.000, ya misalnya satu bungkusnya 2.000, kalau 10 bungkus tinggal 10.000 kali kalau 10 bungkus tinggal 10 kali 2.000 gitu kan. Ini juga 10 bungkus kali 3.000 karena ini keripik. Kemudian permen 5 kali 1.000 seperti itu. Berarti ini perkalian matriks sama matriks. Kenapa matriks sama matriks? Karena ada dua matriks, matriks A sama matriks B. Matriks A itu tentang jumlah makanan yang disetorkan setiap harinya, matriks B itu adalah harga makanannya, gitu ya. Nah, ini matriks A-nya ini matriks B. Nah, perkalian matriks apa? Baris kali kolom. Baris kali kolom. Baris kali kolom. Berarti 10 kali 2.000 ditambah 10 kali 3.000 ditambah 5 dikali 1.000. Ini kolom pertama. Baris pertama, sorry. Ini baris kedua 20 kali 2.000, 15 kali 3.000, dan 8 kali 3.000. Ini baris kedua, ini 15 kali 2.000, 20 kali 3.000, dan 10.000 kali 1.000. Ini adalah baris ketiga. Nah, habis itu dijumlahin baris pertama, baris kedua, baris ketiga, nih jumlahnya. Kemudian kalau total pemasukannya berarti baris pertama, kedua, ketiga dijumlahin, hasilnya adalah 248.000. Seperti itu. Ya, ini contoh yang kedua. Kemudian contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, ada Zoel, Ade pergi ke kios pulsa, di mana Joel membeli 3 buah kartu perdana A dan 2 buah kartu perdana B. Untuk itu, Joel harus membayar 53.000. Ade membeli 2 buah kartu perdana A dan sebuah kartu perdana B. Ade harus membayar 32.000. Tentukan harga sebuah kartu perdana A dan harga sebuah kartu perdana B. Nah, kita dari soal dari soal cerita ini kalau misalkan mau dibikin matriks biar lebih gampangnya dibentuk dulu dalam bentuk tabel. Nah, ini ada Zoel, ada Ade. Ada kartu perdana A, kartu perdana B. Ini jumlah yang harus dibayar. Tadi Joel itu membeli 3 kartu perdana A dan membeli 2 kartu perdana B. Kemudian harga yang harus dibayar oleh Zoel adalah 53.000. Kemudian ini untuk Ade, Ade membeli 2 kartu perdana A dan 1 kartu perdana B. Dan Ade harus membayar sebesar 32.500. Nah, misalkan harga sebuah kartu perdana A, kita misalin aja X rupiah, dan harga kartu perdana B misalkan Y rupiah.
Berarti kita bisa menuliskan kayak gini, karena A itu adalah X, berarti 3X plus 2Y sama dengan 53.000. Kemudian 2X plus Y sama dengan 32.000. Dan ini adalah sistem persamaan linearnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian setelah dibuat dalam sistem persamaan linear, berarti kita kan harus mencari X-nya berapa, Y-nya berapa gitu kan. Harga kartu perdana A dan harga kartu perdana B. Nah, ini bisa menggunakan Kramer, bisa menggunakan Gauss, bisa menggunakan Gauss-Jordan gitu ya. Itu bebas. Di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan adjoint inverse determinan. Seperti itu. Nah, setelah didapatkan sistem persamaan linearnya, kita bentuk dalam bentuk matriks. Matriksnya seperti ini kan, berarti 3, 2, 2, 1, kemudian ini X, Y, kemudian ini adalah jumlah total yang harus dibayar. Nah, kita lihat di sini. Ini A, ini X, ini B. Kan kita mau nyari X ini kan, berarti si A-nya dipindahin dong ke sini ya kan. Berarti X sama dengan B per A, gitu kan. B per A. Nah, B per A kalau dijadikan perkalian berarti B kali A pangkat min 1, ya kan? Nah, A pangkat min 1 itu adalah A inverse. Ya, berarti kita harus mencari A inverse-nya dulu untuk mendapatkan X. Nah, cara mencari A inverse itu adalah 1 per determinan A dikalikan dengan adjoint A. Di mana untuk mencari A inverse kita harus tahu dulu determinan dan kita harus mengetahui dulu adjoint-nya. Nah, untuk determinan ini kan matriks 2 kali 2. Untuk matriks 2 kali 2 metode Sarus tinggal dikali aja. 3 kali 1 dikali silang ya, 3 kali 1 3 dikurangi 2 kali 2 4. Hasilnya adalah min 1. Berarti determinannya adalah min 1. Ditulis di sini berarti 1 per min 1. Kemudian kita mencari adjoint-nya, di mana adjoint-nya itu tinggal dibalik aja. Ini dijadikan minus, ini dijadikan minus ya. Kemudian ini tinggal 1 dikesiniin, 3 dikesiniin. Jadi 1 min 2 min 2 3 seperti itu. Kemudian habis itu kali-kalikan ke dalam 1 per min 1 kan min 1 kan. Min kali 1 min 1 min 1 kali min 2 2 min kali min 2 2 min kali 3 min 3 seperti itu. Nah, ini kita udah dapat A inverse-nya. Maka untuk mencari X sama dengan X itu adalah X sama dengan A inverse kali B. A inverse-nya kita udah dapat min 1, 2, 2, min 3. Kemudian B-nya adalah matriks ini. 53.000, 32.500. Nah, kemudian kita menggunakan perkalian matriks untuk mendapatkan X-nya. Ini min 1 kali, perkalian matriks itu kan berarti baris kali kolom ya. Berarti min 1 kali 53.000 ditambah 2 dikali 32.500. Ini min 53.000 ditambah 2 kali 32.500, 65.500. 65.000. Kemudian 2 dikali 53.000, 106.000. Min 3 dikali 32.500, 97.500. Ini dikurang-kurang jumlahkan biasa, ini 12.000, ini 8.500. Ini berarti X-nya 12.000, berarti B-nya itu adalah 8.500, atau ini X sama dengan A, ini Y sama dengan B ya. Berarti ini kartu perdana A harganya 12.000, kartu perdana B harganya 8.500, seperti itu ya. Nah, itu contoh dari penerapan matriks untuk menyelesaikan kasus sehari-hari ya. Nanti Ibu akan menjelaskan bab yang lain.